Oke, Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan tentunya. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kita boleh sama-sama bersekutu, berkumpul dalam nama Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita juga mau bersyukur karena Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita hari ini. Untuk kita nikmati di sepanjang hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-kebaikan yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur buat berkat yang sudah Kau sediakan bagi kami untuk kami nikmati di sepanjang hari. Sungguh tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi Kau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami, Tuhan. Sebab itu biarlah kami terus tinggal di dalam kasih-Mu, menikmati kebaikan-kebaikan-Mu seumur hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Kau sungguh baik, Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
hari yang kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali mengatakan, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Besar setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan, kami anugerahkan
selamanya Kau baik. Kami sembah, kami sembah Kau. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kau luar biasa bagi kami, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu, kami hidup dalam kemurahan-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau tak memandang rupa dan harta. Biarlah Kau temukan hati kami Tuhan, hati yang mengasihi-Mu, sebab Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah Engkau, sebab Kaulah satu-satunya Allah yang layak dipuji, disembah. Tidak ada yang lain selain Engkau. Daripada-Mu-lah datangnya pertolongan kami, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Selalu tepat waktu. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Terima kasih, terima kasih. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji. Semua janji-Mu ya dan amin bagi kami. Suatu kami percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi angkat tangan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya buat setiap janji-janji-Mu ya dan amin. Sebab itu kami mau terus berserah hanya kepada-Mu. Karena sungguh kami aman di dalam-Mu.
Engkaulah satu-satunya jaminan yang pasti dalam hidup kami, Tuhan. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Kami mau terus menanti-nantikan Engkau. Sebab Engkaulah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktu. Sebab itu biarlah pengharapan kami hanya kami taruh di dalam-Mu, Tuhan. Sehingga kami terus kuat menjalani hari-hari hidup kami. Sebab kami percaya kami tak pernah sendirian. Ada Engkau selalu ada bersama dengan kami. Sebab Engkau yang berjanji tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang berjanji tidak pernah membiarkan kami. Engkau Allah yang setia. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Buat kasih setiamu yang nyata dalam hidup kami. Yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur buat berkat-berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Seperti Engkau menurunkan mana ketika bangsa Israel masih tidur. Maka kami percaya sepanjang malam ketika kami tidur, Engkau sudah menyediakan berkat-Mu bagi kami hari ini. Dan kami mau mengawali hari ini bersama-Mu. Dan kami mau bekerja di dalam pimpinan-Mu untuk meraih dan menikmati setiap berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Suatu pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami juga untuk firman-Mu yang memimpin menuntun langkah kami, memberikan hikmat bagi kami. Sebetulnya Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu hingga kami melakukannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Tentunya kita masih semangat ya, ikut Korambio, masih bergairah. Ya. Baik, kita akan meneruskan sharing firman kita pada hari ini yang diambil dari Kisah Rasul 1, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Perikop tentang Yesus terangkat ke surga. Saya akan bacakan bagi kita semua. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini
adalah peristiwa atau rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam karya atau proses perjalanan keselamatan yang Yesus kerjakan di muka bumi. Kita bersyukur ya sebagai orang Kristen, kita punya perayaan Natal, Yesus lahir, kita punya perayaan Jumat Agung, Yesus mati, kita punya perayaan Paskah, Yesus bangkit, dan kita punya perayaan kenaikan Yesus ya ke surga. Walaupun mungkin sepertinya ya proses kenaikan Yesus ini tidak sepopuler ya, tidak sepopuler Natal ya, tidak sepopuler Jumat Agung ya. Tapi tentu saja kita yakin dan percaya ini tidak bisa dipisahkan dari iman Kristen karena ini sangat penting ya peristiwa kenaikan Yesus ini. Kalau kita bicara mengenai makna daripada kenaikan Yesus ke surga, ya kita melihat Alkitab banyak menerangkan. Ya. Di dalam kitab Ibrani diterangkan bahwa proses kenaikan Yesus ke surga adalah merupakan akhir daripada proses penebusan atau karya penebusannya, ya. Dan Yesus naik ke surga sebagai imam besar bagi kita. Kalau Yohanes menjelaskan bahwa kenaikan Yesus ke surga itu merupakan pemuliaan daripada anak Allah. Sementara di kitab yang lain Paulus menjelaskan bahwa kenaikan Yesus di surga ke surga itu membuktikan bahwa itulah kemenangan Yesus terhadap musuh-musuhnya, di mana dia meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Nah, kalau dari kisah para rasul ini nanti kita akan sharing bersama, ya. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Erik kemarin, kisah para rasul ini ditulis oleh Tabib Lukas, ya. Nah, kita akan melihat, belajar apa yang bisa kita pelajari dari kisah para rasul tentang kenaikan Yesus ke surga ini. Yang pertama tentu kita sama-sama diingatkan kembali atau diteguhkan ya bahwa Kristus akan datang kembali. Itu poin yang penting bagi kita, ya. Bahwa orang Kristen harus punya pengharapan Yesus akan datang kembali. Kedatangan Yesus itu harus merupakan jaminan kebenaran yang kita pegang erat-erat. Tidak boleh kita lepaskan, ya. Kedatangan Yesus harus merupakan pengharapan bagi kita orang yang percaya. Jadi sikap kita terhadap kebenaran ini, kita harus mempunyai sikap hati menanti-nantikan dan mengharapkan kedatangannya selalu. Ya, inilah merupakan kerinduan kita. Ya, kita tahu Alkitab ditutup oleh kitab Wahyu, ya, dan kitab Wahyu itu ada 22 pasal, ya, dan pasal terakhir ditutup dengan ayat 20 dan 21. Ayat 20 mengatakan, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Kemudian Yohanes menjawab, merespon, amin, datanglah Tuhan Yesus. Ya, jadi Yesus berjanji bahwa Dia pasti akan datang, dan kita sebagai orang yang percaya harus memiliki sikap hati, memiliki kerinduan, ya, memiliki kerinduan untuk menanti-nantikan kedatangan ini. Ya, bagi saya pribadi ini diingatkan kembali dan cukup penting, ya, cukup exciting bagi saya pribadi, ya, karena memang kalau belajar dari beberapa kisah tentang hamba yang baik, hamba yang setia, ya, hamba yang baik dan hamba yang jahat. Hamba yang jahat itu punya prinsip ini, Tuanku tidak akan datang kok, gitu. Jadi tidak menantikan kedatangan Tuannya, tidak merindukan kedatangan Tuannya,
tidak mengharapkan kedatangan Tuannya, Alkitab menjelaskan itu dikategorikan sebagai hamba yang jahat. Wah, ngeri juga rupanya, ya. Jadi di hati kita harus punya kerinduan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, bisa juga dibilang seperti ini, bahwa tingkat kerinduan kita akan kedatangan Yesus yang kedua kali itu menentukan kondisi rohani kita. Kalau kita tidak rindu, ya, kedatangan Yesus kedua kali, kemungkinan ya, kemungkinan ada yang salah di dalam kerohanian kita, ya. Sama seperti cerita tentang hamba yang baik dan hamba yang jahat itu. Hamba yang tidak setia, dia punya prinsip, ya, tidak perlu Tuanku datang, ya, atau ya nantilah, itu masih lama kok itu. Sehingga kita tidak bersiap-siap, ya. Kalau kita punya kerinduan, ya, akan kedatangan, kita berharap dan kita menanti-nantikan, maka saya percaya kita punya tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap hidup kita, di mana kita selalu berjaga-jaga dan kita pasti selalu bersiap-siap. Jadi artinya apa? Ya, bila di hati kita tidak mengharapkan lagi, atau kita kehilangan kesadaran akan pengharapan tentang kedatangan Yesus, maka sesungguhnya kita sedang mengalami kemunduran di dalam kerohanian kita, ya. Jadi hari ini kita diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Bagi saya pribadi ini diingatkan kembali. Jadi hari ini kalau kita memandang ke langit, mungkin kita bisa ingat, ya, bahwa Yesus akan datang, ya. Itu memberikan sukacita, memberikan pengharapan, menguatkan dan meneguhkan iman kita, ya. Hal lain yang bisa kita pelajari dari perikop ini adalah di dalam ayat 10 dan ayat yang ke-11, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari ayat ini adalah ternyata ketika Yesus naik ke surga, murid-murid masih terpesona, ya, masih, walaupun Yesus sudah hilang dari pandangan mereka, mereka masih tetap berdiri di tempatnya, terus-menerus memandang ke langit. Dan kemudian surga mengutus dua orang malaikatnya untuk menegur murid-murid tersebut, ya. Kenapa ditegur, ya? Kita kan kadang-kadang bertanya juga, bukankah wajar, ya, kalau murid-murid memandang ke langit? Karena apa? Karena misalnya murid-murid mengagumi, ya, mengagumi proses kenaikan Yesus, ya, atau murid-murid juga tidak ingin berpisah dengan Yesus, ingin selalu bersama-sama dengan Yesus. Itu kan sesuatu hal yang cukup baik sebenarnya. Tapi menurut kerajaan surga, menurut Tuhan tentunya yang mengutus kedua malaikat itu, ternyata itu hal yang keliru, itu hal yang salah, ya. Nah, murid-murid tidak perlu memandang ke langit lagi. Mereka jangan lupa bahwa tugas mereka bukan lagi memandang ke langit, ya, tetapi tugas mereka adalah menjadi saksi. Ya, tugas mereka adalah menjadi saksi untuk menyatakan atau menceritakan Yesus kepada banyak orang. Jadi jangan memandang ke atas terus, tapi pandanglah ke bumi, karena itulah ladang pelayanan kita, ya. Nah, dari sini kita bisa belajar, mungkin, ya, mungkin ada orang-orang yang suka memandang ke atas, suka memandang ke langit,
suka memandang ke surga dengan ya fokus beribadah, ya, giat melayani di gereja, rajin melayani sebagai usher, sebagai WL, sebagai singer, sebagai pemusik, dan lain sebagainya. Tentu saja itu semua tidak salah. Itu juga harus kita kerjakan. Karena itu semua bagian daripada pelayanan kita. Tapi kadang-kadang kita hanya berfokus di situ. Kita berfokus kepada ibadah, kita berfokus kepada pelayanan, kita lupa tugas utama kita adalah menjadi saksi. Kita lupa bahwa kita jangan melihat ke atas terus, melihat ke surga terus, tapi kita harus melihat ke bumi sebagai ladang pelayanan kita. Jadi, apa yang bisa kita waspadai daripada kisah tentang Yesus berangkat ke surga ini? Ya, ada dua hal tentunya. Yang pertama, dari murid-murid ini kita belajar ya bahwa murid-murid ternyata ada yang istilahnya apa ya? Terlalu duniawi ya. Terlalu duniawi itu kita bisa lihat dari ayatnya yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Nah, kalau kita pikir-pikir ini kan pertanyaannya pertanyaan yang agak aneh juga, ya. Di saat detik-detik Yesus akan terangkat ke surga, ya, murid-murid masih bertanya soal pemulihan kerajaan Israel. Jadi bicara soal kepentingan mereka. Ya, wajarnya ini kan ditanyakan di awal-awal Yesus mau melayani, ya. Tapi ini di akhir-akhir ditanya juga gitu, ya. Artinya apa? Artinya sudah sekian lama mereka bersama-sama dengan Yesus, mendengar pengajaran dan lain sebagainya, tetapi ternyata sikap hati untuk kepentingan mereka sendiri itu masih kuat di dalam hati. Ya, karena apa? Karena mereka menanyakan soal pemulihan kerajaan Israel. Jadi soal kepentingan mereka juga, ya. Nah, ini menjadi apa ya? Menjadi peringatan juga bagi kita, ya. Sudah sekian lama kita jadi orang Kristen, sudah sekian lama kita menjadi orang yang percaya, sudah sekian banyak kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah. Apakah kemudian fokus kita adalah kerajaan Allah atau masih kerajaan-kerajaan kita pribadi, ya, kepentingan-kepentingan pribadi, ya, hasrat-hasrat pribadi, ambisi-ambisi pribadi kita, ya, bukan kerajaan Allah, ya. Mudah-mudahan ya dengan sharing firman hari ini kita diingatkan, hati kita dikoreksi, ya, bahwa ayo di dalam hidup kita jauh lebih mengutamakan kepentingan kerajaan Allah daripada kerajaan kita sendiri. Yang kedua yang bisa kita waspadai adalah itu tadi, ya. Kalau tadi yang pertama murid-murid ada yang terlalu duniawi, nah ini terlalu surgawi, ya. Terus menerus lihat ke atas, terus menerus lihat ke surga, ya. Tentu tidak salah, tapi jangan lupa fokus atau tugas utama kita adalah menjadi saksi, beribadah, melayani, mengurus semua kegiatan pelayanan, itu baik, itu bagian dari pelayanan, tapi jangan lupa tugas kita sebagai saksi. Kita dipanggil adalah untuk menjadi saksi Kristus. Jadi itu menjadi bagian atau menjadi fokus utama dalam hidup kita. Saya kira itu yang bisa saya bagikan, Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Ramli. Tentu ada pencerahan-pencerahan yang kita terima pagi hari ini melalui firman Tuhan, dan tentu yang bisa kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Nah, bicara tentang kenaikan Tuhan, seperti yang berkali-kali juga saya katakan, ada 5 hal besar yang berkaitan dengan hidup Yesus yang dinubuatkan ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya. Maaf.
baik itu tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang kenaikannya, bahkan janji kedatangannya yang kedua kali. Nah, 4 hal yang pertama sudah digenapi, maka kita percaya hal yang terakhir yaitu kedatangan Yesus kali yang kedua itu pasti akan digenapi. Dan pesan yang pertama tadi adalah, yuk kita terus tekun menanti-nantikan. Seperti Wahyu pasal 3:10 katakan, karena engkau tekun menanti-nantikan aku, kata firman Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita di hari-hari pencobaan yang datang ke atas muka bumi. Dan hari-hari ini kita percaya, karena kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, sekalipun di seluruh muka bumi 2 tahun terakhir ini khususnya kita sama-sama rasakan, ada pencobaan, ada persoalan, ada kesukaran, ada penyakit sampar, tapi kita bersyukur hari ini kita masih hidup karena kemurahan Tuhan, kita masih ada itu karena janji perlindungan Tuhan digenapi. Jadi, yuk terus kita nanti-nantikan dengan keyakinan, percaya bahwa Yesus pasti datang untuk kedua kalinya, menjemput kita. Nah, tetapi ada pembelajaran yang kita dengar tadi, dan itu pencerahan yang baru bagi saya dari apa yang Pak Ramli sampaikan. Walaupun memang ya seperti Pak Ramli tadi katakan, hal itu juga nggak salah. Makanya Edkul katakan keseimbangan itu adalah kunci dari kehidupan. Jangan kita hanya terus memandang ke atas, dalam artian begini Bapak Ibu. Memandang ke atas itu kan berarti penuh harap kepada Tuhan. Tuhan, berkati aku Tuhan, tolong aku Tuhan, ayo Tuhan, wah pokoknya Tuhan aku mandang ke atas berdoa gitu ya. It's okay, nggak salah. Atau diaplikasikan seperti Pak Ramli tadi katakan, memandang atas itu sibuk hanya hal-hal ibadah. Itu nggak salah, silahkan dilakukan, tapi harus seimbang. Ingat tugas kita harus melihat ke sekeliling kita. Karena di ayat 8 katakan bahwa kita ini sudah menerima kuasa, karena Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah diberikan. Berkali-kali saya katakan, setiap kita yang percaya kepada Yesus, memberi diri dibaptis, Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita. Bahkan kita percaya janji firman Tuhan, kalaupun kita nggak memandang ke surga terus, berharap kepada Tuhan, percayalah bahwa mata Tuhan yang tertuju kepada kita saat ini. Seperti ketika Salomo berdoa kepada Tuhan pada waktu pentabisan bait Allah yang dia bangun, Tuhan berkata, sekarang hatiku dan mataku tertuju kepada tempat ini. Nah, jadi bukan berarti sekali lagi ya Bapak Ibu, bukan berarti nggak boleh kita memandang ke atas berharap sama Tuhan. Tapi itu tadi, percayalah kalaupun kita nggak memandang terus, Tuhan tolong aku, Tuhan berkati aku, Tuhan, oh itu kerajaanku, kata Pak Ramli tadi katakannya. Nggak salah kita berdoa, tapi percayalah ketika kita memandang kepada sekeliling kita, mata Tuhan yang tertuju kepada kita. Hati Tuhan tertuju kepada kita itu jauh lebih baik menurut saya. Daripada cuman saya yang terus mandang, Tuhan tolong aku, Tuhan hanya fokus untukku padahal jadinya. Nah jadi yuk seimbang Bapak Ibu, anak kita sudah diberi kuasa. Nah, kata kuasa di dalam ayat 8 ini kan bahasa Yunani-nya memakai kata dunamos. Nah, dari kata dunamos inilah muncul kata dinamis, dinamika, bahkan dinamit. Nah, artinya setiap kita hidupnya harus dinamis, ada dinamikanya. Bahkan hidup kita ini harus, wow, ada antusias, ada ledakan-ledakan yang membuat orang-orang di sekitar kita itu benar-benar ngalami Tuhan. Jadi hidup ini jangan flat. Hidup ini biasa. Ya pokoknya jadi orang Kristen beginilah. Puluhan tahun dari orang Kristen yang kini pokoknya hari Minggu datang ibadah. Oh sekarang disuruh komsel, ya komsel. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Hidup kita ini harus dinamis. Mengalami perubahan demi perubahan. Terus menerus semakin serupa dengan Tuhan. Terus ada dinamika dalam hidup ini. Tentu dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus. Bahkan yuk hidup kita ini benar-benar jadi dampak, ada dinamik, ada ledakan-ledakan yang terjadi dalam hidup kita, ada gairah dalam hidup kita. Nah, apalagi hari-hari ini sekali lagi, tahun ini fokus kita adalah terus bertumbuh mengenal Allah, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat dan kemudian bertindak. Ya memang sekali lagi seimbang antara up, in,
out. Itu harus seimbang Bapak Ibu. Jangan hanya terus Tuhan tolong aku, Tuhan berkati aku, Tuhan kenapa enggak tolong Tuhan melihat ke atas terus Bapak Ibu. Sekalipun itu nggak salah, nggak apa-apa. Harusnya kalaupun kita melihat ke atas itu kita bersyukur, Tuhan terima kasih hari ini aku mau bekerja. Tuhan terima kasih hari ini aku mau menangkan jiwa. Nah gitu. Jadi up, in, out-nya jalan terus Bapak Ibu. Ada dinamis, ada dinamika. Nah, jadi terima kasih untuk Pak Ramli. Tentu sekali lagi ini pencerahan baru bagi saya dan tentu bagi kita. Yuk, jalani hidup. Jangan sampai nanti malaikat Tuhan disuruh turun sama Tuhan, tegur kita. Woi, lihat atas terus. Saya nggak percaya aku berkati kamu. Kerja sana. Jangan sampai malaikat Tuhan disuruh ngomong seperti itu sama kita. Tiap hari urusannya cuma minta berkat. Tiap hari urusannya minta tolong. Kerja, Tuhan pasti tolong. Kerja, Tuhan pasti berkati. Kita bukan jadi orang yang bersaksi, Bapak Ibu. Tapi kita ini saksinya. Kita ini saksi. Nah, kerjaan saksi itu apa? Ya bersaksi. Jadi kita bukan orang yang bisa bersaksi tentang Yesus, bukan. Tapi kita ini saksi yang memang kerjaan kita, ya ceritakan tentang Yesus. Nah, jadi bersyukur pagi hari ini buat pencerahan firman Tuhan. Sekali lagi, jangan sampai malaikat disuruh turun tegur kita. Jangan teriak ke surga terus minta tolong. Percayalah surga itu memperhatikan kita. Mata Tuhan itu tertuju. Bukankah waktu Yesus mau naik ke surga, di Matius 28 katakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi mata Tuhan, hati Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, itu tetap tertuju kepada kita. Jadi jangan memandang ke atas terus, tapi yuk bekerja. Pandang sekelilingmu, kata Yesus. Lihat sekelilingmu. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Amin Bapak Ibu. Saya percaya, terima kasih Pak Ramli. Saya sangat diberkati sharing firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya percaya setiap kita juga diberkati hal yang sama. Yuk, lakukan, kerjakan. Jangan hanya sibuk, sekali lagi apa? Lihat ke atas, teriak, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Enggak. Nanti malaikat disuruh turun tegur. Udah, jangan lihat ke atas terus. Lihat ke depan, lihat sekeliling. Banyak jiwa-jiwa yang harus dimenangkan. Oke, itu saja. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Ramli. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau sampaikan sesuatu, apa yang didapat. Supaya kita tidak hanya membangun kerajaan kita, tapi biarlah kerajaan Allah yang kita hadirkan di muka bumi ini. Oke, kalau nggak ada yang mau tambahkan, silakan Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Dan silakan Ibu Caca. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur padamu untuk kasih karunia Engkau kepada kami semua pada pagi ini. Boleh kembali datang bersyukur, menyembah Tuhan bersama-sama, dan firman Tuhan yang penuh kuasa akan menolong kami, membentuk kami, memperbarui kami. Tuhan, pagi ini aku diingatkan kembali untuk sungguh-sungguh mendatangkan kerajaan Tuhan di dalam kehidupan kami, kehidupan saya, kehidupan keluarga saya. Kami tidak hanya menerima saja anugerah-Mu, tapi kami sungguh membuktikan siapa kami. Membuktikan kami adalah anak-anak-Mu. Tuhan, kami sedang menunggu kedatangan-Mu kedua. Tuhan, dalam waktu-waktu ini, berikan kami kerelaan, pernyataan diri yang sungguh-sungguh kami lakukan di tengah-tengah sekeliling kami, tetangga kami, karyawan kami, orang yang tidak kami kenal, di mana kami bertemu. Kami boleh menyatakan saksi diri kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan, mulut bibir kami yang terus boleh berucap, menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarkanlah seluruh bumi ini boleh mendengar siapa Engkau.
dan boleh menanggapi, dan mereka boleh percaya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk beberapa hal yang akan kami bawa di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami, Dodi Sunarto. Kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan. Tuhan sudah menolong dia. Dia keluar dari ICU. Tapi kami terus meminta kepadamu Tuhan. Saat ini dia masih lemah. Kami terus meminta dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau pulihkan dengan sempurna apa yang sakit di dalam diri dia. Kami juga berdoa untuk Ibu Niarti dalam tangan Tuhan. Saat ini tidak bisa berjalan dan tidak bisa bicara. Tapi dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa penyembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta sembuhlah semua yang tidak bisa bicaranya, tidak bisa jalannya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan juga. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Amin, teman dari Ibu Junior, untuk luka bakar dari mukanya, untuk seluruh badannya. Kami berdoa untuk seluruh bilur-bilurmu Tuhan. Darah Tuhan Yesus boleh menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan membuat dia semakin percaya kepada Tuhan yang mampu menyembuhkan semua luka bakarnya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga terus berdoa untuk bangsa kami. Kami melihat sekarang ya Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk virus yang begitu menakutkan, yang semua menjadi lebih baik, yang akan menjadi endemi. Semua masyarakat bisa bekerja kembali. Tuhan, biarkanlah kami semua anak-anak Tuhan dan seluruh bangsa ini ya Tuhan boleh sama-sama bersujud, bersyukur kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami semua. Kami boleh diberi kesempatan kembali beraktivitas, menunjukkan diri kami berproduktif kembali. Tuhan juga terus memakai dan memberkati pemimpin-pemimpin kami dalam mereka berencana, dalam mereka melakukan tugas-tugas penting mereka bagi bangsa kami. Engkau terus tanamkan, Engkau terus bekerja di hati mereka akan hati yang takut pada Tuhan. Kami sekali lagi menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami, yang Engkau berkati kehidupan keluarga mereka. Jauhkan dari hati dan pikiran mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat bagi bangsa ini. Tuhan, terima kasih. Terpujilah kan nama-Mu. Kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita akan sama-sama doa Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Dr. Ramdi, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini, kami berterima kasih, kami sudah memuji, memuliakan Engkau, kami mencari wajah-Mu, mencari kebenaran-Mu, biarlah kami senantiasa boleh bertemu dengan kebenaran-kebenaran-Mu yang mampu mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih karena Kau sudah mengajari kami pada hari ini Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur. Ampuni kami, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Mungkin selama ini kami masih mengutamakan kerajaan-kerajaan pribadi kami lebih daripada kerajaan surga sendiri. Tapi hari ini, pagi ini kami diingatkan Tuhan untuk lebih mengutamakan kerajaan surga di dalam kehidupan kami. Ampuni kami juga Tuhan, kadang-kadang kami lupa tugas utama kami untuk menjadi saksi-Mu. Hari ini kami diingatkan oleh kemurahan Roh Kudus, kuasa daripada Roh Kudus, biarlah kami terus boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan kami bersyukur Engkau sudah mendengar dan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab setiap doa-doa yang sudah kami panjatkan.
Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Kami percaya akan pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, dan pertolongan-Mu atas kehidupan kami. Kau memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, kebun ladang kami, Tuhan pasti berkati. Dan akhirnya kami boleh terima berkat daripada Tuhan, yaitu kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.